Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat ini, di masjid ini. Dan semoga pertemuan kita, perkumpulan kita di tempat ini terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal salih, sebagai satu amal ibadah yang bisa menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi. Dan kita akan membahas hadis-hadis yang ada di kitab ini yang sahih-sahihnya saja. Hadis-hadis yang sahih-sahihnya saja berdasarkan penelitian Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan di sini, telah kita baca di sini 4 hadis sahih terkait penampakan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam hari ini kita akan coba lanjutkan, mudah-mudahan malam hari ini bisa kita tuntaskan. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai, jangan lupa yang kita bahas dalam kajian kita ini adalah hadis-hadis yang dinilai sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Syama'il Muhammadiyah. Nah, kemudian bagi antum atau antunna semuanya, bagi siapa saja yang ingin membaca terjemahan kitab Syama'il An-Nabi karya Imam At-Tirmidzi, itu salah satu buku terjemahan yang bisa dibaca adalah buku yang ini. Ini bentuknya buku saku. Ini enggak promosi ya, bukan promosi. Tapi ini kita dapati di toko buku dan dalam buku terjemahan ini, lumayan terjemahannya bagus. Lumayan terjemahannya bagus sejauh pembahasan kita sampai sekarang. Dan buat antum atau antunna semuanya yang ada di sini atau di rumah, buku terjemahan Asy-Syama'il Muhammadiyah karya At-Tirmidzi ini bagus untuk kita baca. Apalagi ukurannya dalam bentuk saku, dalam bentuk buku saku, bisa dikantongin, bisa kita bawa kemana-mana. Apalagi di sela-sela kesibukan kita setiap hari. Jadi kita mulai saja. Qala rahimahullah, berkata Al-Imam At-Tirmidzi, kita masuk hadis ke-5. Hadis ke-5 dalam kitab Syama'il An-Nabi karya Imam At-Tirmidzi. Hadis yang kelima ini adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. An Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah. Lebih spesifik lagi, Ali bin Abi Thalib adalah anak paman Rasulullah yang sudah Rasulullah ambil untuk dibesarkan di rumah tangga beliau. Jadi Rasulullah sudah mengambil Ali untuk ditanggung, dibesarkan di rumah tangga Rasulullah. Dari sejak Ali masih kecil. Karena waktu itu di kota Mekah terjadi musim kemarau yang panjang. Pada waktu itu banyak orang di kota Mekah mengalami kesulitan ekonomi. Salah satunya Abu Thalib. Maka Rasulullah membuat perjanjian bersama Abbas, paman Rasulullah yang lainnya, untuk mengurangi beban hidup Abu Thalib dengan cara mengambil masing-masing satu anak Abu Thalib yang masih kecil. Abbas mengambil Ja'far. Abbas mengambil Ja'far untuk dibesarkan di rumah tangga Abbas. Sementara Rasulullah mengambil Ali.
Dan ingat, Ali dan Ja'far usianya itu bedanya sekitar 10 tahun. Jadi Ja'far lebih tua daripada Ali 10 tahun. Ali waktu itu betul-betul masih sangat kecil. Diambil asuh oleh Rasulullah dan hidup di dalam rumah tangga Rasulullah. Nah, sehingga Ali bin Abi Thalib sejak sangat dini sudah mengenal sosok Rasulullah. Sudah mengenal sosok sepupunya ini. Sifatnya, kemudian perilakunya, karakternya. Sudah lihat dari dekat. Dari sejak Ali masih kecil. Sehingga nanti ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, Ali bin Abi Thalib tidak ragu untuk mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena tahu bagaimana orang ini. Karena tahu bagaimana Rasulullah. Betul-betul tahu sifatnya, karakternya, gayanya, dan segala sesuatu yang ada pada diri Rasulullah. Karena dari kecil sudah diasuh oleh Rasulullah. Sudah dididik oleh Rasulullah. Nah, itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menerima Islam, mengimani Rasulullah ketika berumur 10 tahun. Memang nanti sebagian dari kita akan mendapati ada sebagian riwayat mengatakan Ali itu masuk Islam umur 8 tahun. Tapi kita mengambil pendapat Ali masuk Islam ketika berumur 10 tahun. Dan kita bayangkan 10 tahun itu seperti apa? Ya, 10 tahun itu kalau di kita kelas berapa SD? Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengenal sosok Rasulullah dari dekat, dari kecil, sehingga ketika Rasulullah menyampaikan risalah, mengajak Ali untuk masuk Islam, Ali tidak ragu untuk menerimanya. Tidak ragu untuk menerimanya. Nah, karena sudah begitu lama tinggal bersama Rasulullah, dan kemudian nantinya menikahi salah satu putri Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib sudah pasti mengenal fisik Rasulullah. Ingat, yang kita sampaikan di sini adalah hadis-hadis yang diceritakan oleh para sahabat Rasulullah yang hidup dan melihat Rasul dari dekat. Jadi keterangan Ali bin Abi Thalib ini adalah keterangan yang sudah tidak diragukan lagi. Karena beliau tahu betul-betul dari dekat dan bisa menceritakan ulang bagaimana penampakan fisik Rasulullah. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lam yakunin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil qasiri." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Maksudnya apa? Sedang-sedang saja. Tapi kata Syekh Abdul Razak, antara tinggi dan pendek, Rasulullah itu lebih ke arah tinggi. Ya. Kalau kita jadikan dua kutub, kutub tinggi dan kutub pendek, Rasulullah itu lebih condong ke arah tinggi daripada ke arah pendek. Daripada ke arah pendek. Nah, kemudian kata Ali bin Abi Thalib, syafnul kaffaini wal qadamain. Rasulullah itu memiliki dua telapak tangan yang tebal dan dua telapak kaki yang tebal. Jadi beliau punya telapak tangan dan telapak kaki yang tebal. Kata Syekh Abdul Razak, tebalnya telapak tangan beliau, tebalnya telapak kaki beliau tidak menandakan bahwa telapak tangan Rasulullah atau telapak kaki Rasulullah itu kasar. Karena biasanya orang ke arah situ ya, telapak tangannya tebal, oh berarti kasar. Sering kerja berat, ya suka ngangkat barang, ya kerja kasar dan seterusnya. Jadi telapak tangannya kasar. Enggak. Telapak tangan Rasulullah sebaliknya. Telapak tangan Rasulullah lebih halus daripada kain sutra jenis apapun. Ini berdasarkan cerita sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam salah satu hadis sahih. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wala masistu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku belum pernah menyentuh kain sutra biasa dan juga kain sutra yang paling halus atau apapun itu yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ini bukan berlebih-lebihan, ini betul-betul pengamatan seorang Anas, pelayan Rasulullah.
Beliau sentuh tangan Rasulullah berkali-kali dan beliau yakin itu lebih lembut daripada kain sutra. Katanya betul ya, level tertinggi kain itu sutra ya? Ya betul ya, paling tingginya. Nah, jadi kain sutra yang paling bagus sekalipun itu kalah lembutnya dengan telapak tangan Rasulullah. Makanya kalau kita dapat cerita kayak gini, masa sih nggak ada ketertarikan dalam hati kita untuk ketemu beliau, untuk bersalaman dengan beliau, untuk menyentuh beliau langsung. Masa sih? Ya. Ini Anas bin Malik cerita dengan begitu nyata, ya, dengan begitu nyata. Nah, kembali kepada cerita Ali. Jadi telapak tangan Rasulullah dan telapak kaki beliau itu tebal. Tapi tebal itu tidak menandakan kasar. Bahkan sebaliknya, lebih halus daripada kain sutra. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, Dahmur Roksi, Rasulullah itu kepalanya besar. Ukuran kepala Rasulullah itu besar. Tapi besarnya kepala Rasulullah itu proporsional, cocok serasi dengan batang leher beliau. Karena kita dapat ya ada sebagian orang kepalanya besar, lehernya pendek ya. Seolah-olah nggak ada leher bahkan. Atau sebaliknya, lehernya bagus, jenjang, tapi kepalanya kecil. Kepalanya kecil. Ana dulu pernah dibully kayak gitu. Oh, kepalanya kecil. Kayak korek api. Tapi itu dulu. Ya, jadi kepala Rasulullah yang besar itu dikatakan oleh Ali itu serasi dengan leher Rasulullah. Serasi dengan ukuran leher Rasulullah. Lalu kata Anas bin Malik, Dahmul Karodis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tulang-tulang sendi yang besar, memiliki tulang-tulang persendian yang besar. Tulang sendi yang dimaksud itu tulang apa? Tulang ini apa? Siku, lutut, kemudian ini apa namanya ini? Pundak, bahu, ya. Tulang pundak. Nah itu besar-besar. Lalu tawilul masrubah, Rasulullah itu memiliki bulu dada. Rasulullah itu memiliki bulu dada. Yang dalam satu riwayat, bulu dada Rasulullah, kata Syekh Abdul Razak, ya, bulu dada tersebut, ya, yamtaddu minas sodri ila surrah. Jadi bulu dada Rasulullah itu tumbuh dari sini, ya, tumbuh sampai ke arah pusar beliau. Dari sini, dari dada ke bawah sampai ke pusar beliau. Nah itu alur apa tumbuhnya ya. Bulu dada Rasulullah. Nah mungkin diantara kita ada yang bertanya, kok bisa para sahabat tahu bulu dada Rasulullah ada? Ya kan? Kita aja teman sendiri belum tentu tahu bulu dadanya punya enggak, ya kan? Nah jawabannya sederhana. Kita sampaikan beberapa pertemuan sebelum ini, pakaian yang lazim dipakai kaum laki-laki Arab zaman itu adalah pakaian yang bernama hullah. Pakaian hullah itu gambaran sederhananya kayak pakaian ihram yang terdiri dari dua potong kain. Kain yang di bawah menutup pusar ke bawah, kain yang atas disampirkan ke atas dua bahu. Ya kan? Jamaah haji atau jamaah umroh itu pasti kainnya itu kadang ditaruh di sini, kadang dibebat, kadang ditampakkan tangannya pas lagi makan, sehingga terlihat bulu dadanya, ya kan? Nah, seperti itu penjelasannya. Kenapa para sahabat bisa tahu Rasul punya bulu dada? Itu kan sesuatu yang sifatnya personal. Iya, tapi memang bisa kelihatan karena memang Rasulullah juga menggunakan pakaian yang bernama hullah. Seperti pakaian ihram. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, tawilul masrubah. Idza masya takafa'a takafu'an ka'annama yanhattu min sabab. Rasulullah itu kalau berjalan, beliau berjalan condong ke depan. Seolah-olah beliau sedang berjalan di turunan, di satu turunan, di pudunan. Jadi agak condong ke depan. Jalan Rasulullah. Tapi di sini juga kita menangkap makna lain. Jalannya Rasulullah yang seperti ini menunjukkan jalan yang betul-betul mantap. Maksudnya apa? Ketika melangkah itu mantap. Enggak diseret-seret, enggak santai, ya. Kayak, ya itulah anak remaja ya, kayak remaja-remaja. Atau sebagian kita juga ada kayak gitu. Jalan diseret-seret, diseret-diseret, ya. Habis sendal bagian belakangnya. Nah itu kelihatan ini orangnya diseret-seret nih. Nah Rasulullah tuh enggak, jalan dia tuh mantap. Jalan dia tuh mantap. Ya, maksudnya tuh mantap tuh
pijakannya tuh kerasa gitu. Jadi nggak diseret, nggak santai, nggak apa, dan juga nggak terburu-buru. Tapi begitu ya, betul-betul pijakannya kuat, ya tegap ketika melangkah. Nah ini gaya jalan Rasulullah. Kata Ali bin Abi Thalib, jalan beliau itu seperti seseorang yang berjalan di satu turunan, di satu pudunan. Lalu menutup cerita tersebut, Ali bin Abi Thalib mengatakan, lam aro qablahu wala ba'dahu mislahu, aku belum pernah melihat sosok yang seperti beliau sebelum beliau dan sesudah beliau. Jadi ini menunjukkan bagaimana sosok Rasulullah itu betul-betul istimewa. Ali bin Abi Thalib menjadi saksinya, aku belum pernah melihat orang yang seperti itu, yang seperti Rasulullah dalam dalam keindahannya, dalam kemenarikannya, dalam rupanya, dalam akhlaknya dan segala sesuatunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Jadi hadis ini sekali lagi hadis yang berisi cerita tentang penampakan fisik Rasulullah. Dalam hadis ini kita dapati keterangan tambahan berupa apa? Telapak tangan Rasulullah itu tebal, telapak kaki Rasulullah tebal. Lalu ukuran kepala Rasulullah itu besar. Tapi besarnya ukuran kepala Rasulullah itu serasi dengan ukuran leher beliau. Kemudian beliau memiliki tulang-tulang sendi yang besar-besar. Lalu beliau memiliki bulu dada. Bulu dada yang tumbuh dari dada, kemudian memanjang sampai ke bagian pusar. Nah ini beberapa keterangan tambahan melengkapi apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelum ini. Nah lalu sebagai catatan, setelah hadis Ali bin Abi Thalib ini, Imam At-Tirmizi di hadis yang ke-7 ya, membawakan satu hadis panjang. Hadis yang ke-7, kemudian hadis yang ke-8. Ini dua hadis yang panjang-panjang. Dan dua hadis tersebut menurut penelitian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, dua hadis tersebut adalah dua hadis yang dhaif. Dua hadis yang dhaif. Nah, kemudian sebagai catatan tambahan lagi, di dalam dua hadis ini ada keterangan tentang perut Rasulullah. Yang dikatakan perut Rasulullah itu seperti batu yang bertumpuk. Apa maksudnya? Six pack. Nah, itu hadis itu sering diangkat sama apa? Instruktur gym ya, nge-gym. Itu pakai hadis ini. Berapa kali kita dapati, oh bawain hadis ini nih. Pas kita teliti ternyata dhaif. Pas kita baca ternyata dhaif berdasarkan penelitian Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Nah, jadi tidak kita baca dua hadis ini, kita langsung masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma kalau di kitab Asy-Syama'il karya Imam Tirmizi hadis nomor 9. Hadis nomor 9. Taib qala rahimahullah berkata At-Tirmizi an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Nah, Jabir bin Samurah ini adalah sahabat Rasulullah, putra sahabat. Jadi beliaunya sahabat, ayah beliau juga sahabat. Beliaunya sahabat Jabir, ayahnya juga sahabat. Nah, keterangan lengkapnya adalah seperti ini. Beliau namanya Jabir. Jabir bin Samurah Al-Amiri. Jabir bin Samurah Al-Amiri. Beliau berasal dari kabilah Al-Amiri. Dan kabilah tersebut adalah sekutu Bani Zuhra. Sekutu Bani Zuhra. Artinya Jabir bin Samurah ini, beliau ini tinggal di Mekah. Lalu hijrah ke Madinah. Beliau dan keluarga beliau hijrah ke Madinah. Beliau adalah salah satu sahabat muhajirin. Ayahnya tadi kita sebut namanya Samurah Al-Amiri. Nah, ibu sahabat ini, ibu Jabir bin Samurah, namanya Khalidah. Namanya Khalidah bintu Abi Waqqas. Khalidah bintu Abi Waqqas. Berarti siapa? Khalidah ini saudara perempuan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi beliau ini kalau begitu keponakannya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu.
Ibu beliau Khalidah, saudari Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Jabir bin Samurah, beliau pernah mengatakan, aku dulu bermajlis dengan Rasulullah lebih dari 100 kali. Aku dulu bermajlis dengan Rasulullah lebih dari 100 kali. Lalu dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Jabir bin Samurah mengatakan, aku pernah sholat bersama Rasulullah lebih dari 1000 kali. Jadi bayangkan hadirin, sahabat ini menghitung bagaimana beliau pernah bersama Rasulullah dalam sholat jamaah lebih dari 1000 kali. Lebih dari 1000 kali. Kalau kita kan, wah saya mah pernah tuh ke sana, kemana, naik gunung itu. Berapa kali? 5 kali. Saya pernah ke negara itu 2 kali. Kita kan kayak gitu ya. Nah beliau, saya pernah sholat bersama Rasulullah 1000 kali. 1000 kali. Jadi nggak main-main ya. Nggak ada apa yang kita lakukan, nggak ada tandingannya. Beliau 1000 kali pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Samurah, beliau sering dipanggil dengan Abu Abdillah. Beliau sering dipanggil dengan Abu Abdillah. Nah ngomong-ngomong tentang kunyah Abu Abdillah, kunyah Abu Abdillah ini adalah kunyah yang paling banyak dipakai oleh kaum muslimin. Ya, dipakai oleh kaum muslimin. Bahkan imam mazhab yang 4, 3 diantaranya adalah Abu Abdillah. Yang bukan Abu Abdillah siapa? Siapa? Abu Hanifah. Kan empat imam mazhab kan Abu Hanifah, kemudian siapa? Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad semuanya Abu Abdillah. Abu Hanifah yang beda. Kunyahnya siapa? Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah. Jadi Jabir bin Samurah ini sering dipanggil dengan Abu Abdillah. Sering dipanggil dengan Abu Abdillah. Dan beliau setelah Rasulullah meninggal dunia, beliau ikut dalam sejumlah penaklukan. Lalu tinggal di kota Kufah di Irak. Beliau meninggal dunia pada tahun 74 Hijriah. Beliau meninggal dunia tahun 74 Hijriah. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doli al-fam. Doli al-fam maksudnya itu mulut beliau itu besar. Besar dan lebar. Mulut Rasulullah itu besar dan lebar. Kata Asy-Syaikh Abdul Razak, keterangan besar dan lebar yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ideal. Karena idealnya kaum laki-laki zaman itu, mulut mereka yang bagus, yang ideal itu yang besar dan lebar. Itu mulut laki-laki. Dan itu ada pada Rasulullah juga. Ya. Laisa sogiron daikon, tidak kecil dan sempit. Nah, kalau kecil dan sempit, itu mulut ideal, bentuk mulut ideal untuk kaum wanita. Bibirnya tipis, kecil gitu ya. Nah, kalau laki-laki sebaliknya. Nah, dan itu ada pada Rasulullah juga. Ada pada Rasulullah juga. Lalu kata Jabir, ashkalal ain. Rasulullah itu ashkalal ain. Apa ashkalal ain? Ashkalal ain itu adalah istilah untuk bola mata yang bagian putihnya itu ada garis-garis halus warna merah. Tapi natural. Bukan apa? Bukan sakit mata, bukan baru bangun tidur, bukan habis ditonjok orang. Apa namanya itu? Alami, ya, natural. Nah, di bagian putih bola mata Rasulullah ada garis-garis putih berwarna merah. Sebagian ulama mengatakan ini adalah tanda tentang orang itu berani. Tapi Allah alam ya. Yang jelas di bagian putih bola mata Rasulullah ada garis-garis halus berwarna merah. Nah, ini yang dimaksud dengan ashkalal ain. Kemudian manhusal akib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kata Jabir memiliki daging tumit yang tipis. Daging tumit yang tipis. Di sini kita dapati 3 keterangan langsung dari penampakan fisik Rasulullah yang belum disinggung pada hadis-hadis sebelum ini. Beliau memiliki mulut yang besar dan lebar, kemudian di putih bola mata beliau ada garis-garis halus berwarna merah, lalu beliau memiliki daging tumit yang tipis. Ini hadis dari Jabir bin Samurah. Kemudian
setelah membawakan hadis Jabir bin Samurah, Imam At-Tirmizi membawakan hadis satu lagi dari Jabir bin Samurah, masih tentang penampakan fisik Rasulullah. Jadi kata Imam At-Tirmizi, an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra. Aku pernah melihat Rasulullah di malam yang sedang purnama. Di malam yang sedang purnama. Jadi di malam itu bulan sedang bulat, sedang purnama, sedang penuh. Nah, Jabir melihat sosok Rasulullah. Pada waktu itu Rasulullah menggunakan pakaian hullah yang berwarna merah. Ingat, merah yang dimaksud di sini ada campuran warna lainnya, hitam atau putih. Karena Rasulullah melarang kita menggunakan pakaian berwarna merah polos. Jadi aku pernah melihat Rasulullah di malam bulan purnama. Waktu itu Rasulullah pakai pakaian hullah. Faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Maka pada waktu itu aku melihat Rasulullah lalu melihat bulan. Bulan purnama. Jadi melihat Rasulullah habis itu melihat bulan. Ganti-gantian. Membandingkan. Maksudnya apa? Membandingkan. Lalu kata Jabir menyimpulkan, falahuwa indi ahsanu minal qamar. Maka bagiku beliau sallallahu alaihi wasallam lebih menawan daripada bulan purnama. Lebih menawan daripada bulan purnama. Jadi harusnya seseorang itu membandingkan manusia dengan manusia. Laki-laki dengan laki-laki kayak gitu kan. Tapi khusus Rasulullah, keindahan beliau, menawannya beliau itu mengalahkan segala sesuatu yang indah-indah. Termasuk rembulan, termasuk bulan purnama di malam hari. Dan jangan bayangkan bulan purnama yang dimaksud ini bulan purnama kayak di kita ya, di kota Bandung. Enggak. Bulan purnama di zaman itu adalah bulan purnama yang masih bercahaya dan terang. Karena enggak ada yang namanya lampu neon, lampu LED, enggak ada. Di kota, keindahan bulan purnama itu kalah. Berkurang indahnya. Berkurang indahnya. Bahkan dulu kata orang-orang tua zaman dulu, ketika listrik belum masuk desa, sebelum zamannya Pak Harto begitu, kalau malam bulan purnama itu biasanya anak-anak tuh main. Mereka nggak pakai cahaya apapun kecuali cahaya bulan. Jadi bayangkan cahaya bulan di atas bisa menerangi tanah. Ya, tanah itu kelihatan, maksudnya terang. Itu saking apa? Saking cantiknya bulan purnama, saking indahnya bulan purnama, cahayanya itu terang sampai bisa menyinari tanah. Jadi anak-anak tuh bisa main malam-malam itu. Nah kalau zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Ya, tetap kalah dengan cahaya lampu kita. Nah, jadi di hadis ini, hadis Jabir bin Samurah ini tidak ada keterangan tambahan tentang fisik Rasulullah, tentang fisik Rasulullah. Hanya ada satu ungkapan tentang bagaimana Rasulullah itu lebih indah di mata Jabir daripada bulan purnama. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang kita geser ke hadis berikutnya. Hadis berikutnya datang dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Jangan sampai lupa, bacanya siapa? Bacanya gimana? Al-Bara. Huruf ro-nya itu enggak ditasydid. Huruf ro-nya itu enggak ditasydid. Al-Bara bin Azib. Beliau dan ayah beliau sama-sama sahabat Rasulullah. Jadi radhiyallahu anhuma. Dan Al-Bara, beliau ini salah satu sahabat Rasulullah yang masih berumur remaja ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sehingga bisa kita bayangkan bagaimana sahabat ini betul-betul melihat, mengamati idolanya dari dekat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in. Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla saif. Apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang? Jadi ditanya, apakah wajah Rasulullah seperti pedang? Apa maksudnya pedang? Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah taala, maksudnya pedang di sini itu cahayanya, kilatannya. Apakah wajah Rasulullah itu memiliki kilatan seperti pedang? Itu pertama. Ya, lalu yang kedua, bisa juga maksudnya bentuknya.
Ya, apakah wajah Rasulullah itu lurus? Ya, bentuknya itu lurus seperti pedang? Kata tabi'in ini bertanya kepada Al-Bara bin Azib, apakah wajah Rasulullah seperti itu? Maka Al-Bara menjawab, la, enggak, bal mislal qamar. Ya, wajah Rasulullah itu seperti bulan purnama. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maksudnya seperti bulan purnama, cahayanya. Ya. Cahayanya, pertama itu, cahayanya maksudnya satu. Yang kedua, bentuknya, bulat. Jadi, kata sahabat Al-Bara, wajah Rasulullah itu enggak lurus. Bentuknya itu enggak lurus, tapi bulat. Ini salah satu maksud dari ucapan Al-Bara bin Azib ini. Jadi at-tadwir wal lam'an. At-tadwir itu maksudnya bulat, wal lam'an. Kemudian yang kedua bisa juga apa? Cahayanya, ya, sinarnya. Seperti bulan purnama. Allahu alam, yang kita lihat di sini keterangan dari para ulama, mereka lebih mengarah kepada wajah, bentuk wajahnya. Jadi bentuk wajah Rasul itu bulat, ya. Bukan petak, bukan lurus gitu, ya. Wajah manusia ada yang petak begitu, yang lurus gitu. Ada yang bulat kayak gitu, ada yang lonjong, ada yang kotak. Ada, ya, bukan bercanda, emang ada, ya. Nah, Rasulullah itu bulat, ya, seperti bulatnya bulan purnama. Ini hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Jam berapa Isya teh? 5 menit lagi, ya. Tapi kita lanjutkan, kita baca sedikit hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini adalah hadis yang panjang. Jadi setelah hadis Al-Bara bin Azib, itu hadis berikutnya, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oh iya, hadis berikutnya hadis nomor 12 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah, berkata At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah dan mulai menetap di Masjid Nabawi tahun ke-7 Hijriah. Jadi Abu Hurairah ketika datang ke Madinah, beliau sudah memiliki tekad untuk tidak dulu menikah, satu. Yang kedua, untuk tidak dulu bekerja. Supaya apa? Supaya bisa fokus melazimi majlis-majlis Rasulullah. Karena beliau menyadari, beliau telat. Masuk Islam dan hijrahnya beliau itu telat. Nah, beliau ingin mengejar ketertinggalan itu. Meraup ilmu yang banyak dari Rasulullah. Maka cara satu-satunya adalah tinggal di Masjid Nabawi, standby di situ, kapanpun Rasulullah keluar dari rumah beliau, duduk di masjid, ceramah, atau ngasih kajian, atau ngasih nasihat, atau duduk-duduk santai, beliau selalu hadir. Beliau tidak mau ketinggalan kesempatan. Nah, dengan sebab seperti itulah, maka Abu Hurairah banyak mendapatkan faidah yang luas dari Rasulullah. Beliau pun banyak menghafal hadis-hadis dari Rasulullah. Sebagian orang, ya, mereka heran kenapa Abu Hurairah baru masuk Islam tahun ke-7. Cuma tinggal bersama Rasul sekitar 4 tahun kurang. Tapi kok lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Jawabannya sederhana, itu. Beliau fokus tinggal di Masjid Nabawi. Beliau salah satu Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat yang tinggal di teras Masjid Nabawi. Teras Masjid Nabawi itu di bagian belakang. Ya, kalau misalnya andaikan di Masjid Nabawi zaman itu mihrab kiblatnya Rasulullah sholat di sana, ini bagian depannya, sop depannya ini. Nah, sop paling belakang itulah yang dimaksud dengan suffah. Di sana tinggal para sahabat laki-laki yang mereka ini miskin, belum punya pekerjaan, belum punya keluarga. Mereka tinggal di sana, di Masjid Nabawi, di suffah. Jumlah mereka itu fluktuatif. Kadang banyak, kadang berkurang. Ya. Ada yang awalnya di sana, tiba-tiba menikah, punya penghasilan, habis itu menikah. Habis itu bikin rumah. Atau nyewa rumah. Keluar dari suffah, tinggal di kota Madinah.
Ada yang datang, ya. Jadi kayak gitu. Kadang banyak, kadang sedikit. Nah, dan memang para ulama menyebutkan seperti Abu Nuaim al-Asbahani, jumlah Ahlus Suffah itu rata-rata 80 orang, sekitar 80 orang. Dan kebanyakan muhajirin. Kebanyakan muhajirin. Mungkin ada yang bertanya, memang sahabat Ansor nggak ada gitu? Jawabannya sederhana, karena memang sahabat Ansor pribumi, warga lokal. Yang datang ke Madinah kan biasanya muhajirin. Nah mereka itu ketika datang, mereka belum punya tempat tinggal, belum punya pekerjaan, mereka tinggal di Masjid Nabawi di Suffah. Tapi ingat, ada sahabat Ansor yang pernah jadi ahlu Suffah. Sengaja pengen jadi ahlu Suffah. Siapa dia? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu pada awal Rasulullah tinggal di Madinah, beliau jadi ahlu Suffah. Beliau jadi ahlu Suffah. Tapi kemudian beliau keluar, beliau tinggal di rumah beliau. Allahu a'lam bishawab, kita break dulu, setelah sholat isya kita lanjutkan kembali. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita teruskan lagi apa yang telah kita mulai dari ba'da maghrib tadi. Jadi sebelum sholat isya kita telah masuk ke bagian Abu Hurairah. Kita akan baca hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan Al-Albani rahimahullah. Dan dalam hadis ini tidak ada keterangan tambahan tentang fisik Rasulullah. Tapi tetap kita baca. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyado. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kulit beliau berwarna putih. Ka'annama sigo min fiddah. Seperti atau seolah-olah disepuh dari perak. Putihnya kulit Rasulullah itu putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Lalu kata Abu Hurairah, rajila sya'ri, rambut beliau bergelombang. Maksudnya bergelombang, ya, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Ikal kalau bahasa kitanya. Nah, keterangan ini telah disampaikan pada beberapa hadis yang lalu oleh sahabat Anas bin Malik, kemudian Al-Bara bin Azib dan yang lainnya. Dan ini sekali lagi tidak memberi tambahan tentang ciri fisik Rasulullah. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis panjang dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala rahimahullah, berkata Imam Tirmizi an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir, beliau adalah salah seorang sahabat Ansor. Beliau dan ayah beliau sama-sama sahabat Rasulullah, maka radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Ayah beliau Abdullah meninggal dunia, terbunuh di perang Uhud. Bahkan tercatat sebagai salah seorang syuhada perang Uhud. Dan Jabir sendiri baru ikut berperang bersama Rasulullah setelah perang Uhud. Karena di dua edisi perang sebelumnya, perang Badar dan perang Uhud, beliau ditugasi oleh ayah beliau untuk menjaga adik-adik Jabir yang semuanya perempuan. Jadi Jabir mendapatkan tugas seperti itu, mendapatkan wasiat seperti itu dari ayahnya Abdullah untuk menjaga adik-adiknya, dan semuanya perempuan. Semuanya perempuan. Jabir sendiri baru setelah itu beliau menikah. Beliau sengaja menikahi seorang janda karena beliau ingin ada sosok wanita yang bisa ikut merawat adik-adiknya. Beliau sengaja memilih seorang janda supaya bisa merawat adik-adiknya yang semuanya perempuan. Dan ini salah satu alasan Jabir bin Abdullah menikahi janda. Lalu Jabir bin Abdullah sendiri karena keteladanan atau bukan karena bakti beliau kepada orang tua, khususnya kepada ayah beliau Abdullah, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahi beliau, menganugerahi beliau ilmu agama yang banyak. Sehingga kita mendapati banyak riwayat hadis dari beliau.
Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Termasuk diantaranya hadis ini. Hadis yang akan kita baca ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan ini salah satu hadis yang banyak ya, dirujuk oleh orang-orang terkait penampakan fisik Rasulullah. Kata Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah beliau mengatakan, beliau bersabda, "Uridu alayya al-anbiya." Pernah diperlihatkan kepadaku para nabi, penampakan para nabi. Nah, Syekh Abdul Razak menyebutkan ini bisa jadi kemungkinan ketika beliau sedang tidur. Jadi ketika beliau sedang tidur, beliau bermimpi, diperlihatkan para nabi. Diperlihatkan wajah-wajah atau penampakan fisik para nabi. Bisa juga ketika beliau sedang melakukan Isra dan Mi'raj. Karena ketika beliau melakukan Isra, beliau tiba di Masjidil Aqsa, beliau kemudian di sana diminta untuk mengimami para nabi sebelum beliau. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Nah, pada waktu itu bisa jadi beliau melihat para nabi sebelum beliau, wajahnya, penampakan fisiknya. Lalu ketika beliau Mi'raj, diangkat dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, beliau melewati lapisan langit demi lapisan langit. Langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh. Nah, pada setiap langit, beliau bertemu dengan beberapa orang nabi. Seperti misalnya Nabi Adam di langit pertama. Langit pertama, langit dunia. Lalu di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dua orang nabi yang sepupuan. Di langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi-nabi yang tadi kita sebut, diantaranya, beberapa diantaranya disebutkan dalam hadis ini. Jadi kata Rasulullah, aku pernah diperlihatkan para nabi sebelumku. Fa'idha Musa alaihissalam darbun minar rijal. Maka ternyata Musa itu seperti kebanyakan kaum laki-laki lainnya. Ka'annahu min rijali syanu'ah. Beliau, Musa alaihissalam, seperti laki-laki dari kabilah Syanu'ah. Kabilah Syanu'ah ini salah satu kabilah terkenal di negeri Yaman. Kabilah Syanu'ah ini, laki-lakinya itu terkenal sebagai laki-laki yang memiliki tubuh yang tegap. Kemudian tingginya sedang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian laki-laki Syanu'ah, mereka memiliki postur tubuh yang bagus. Memiliki postur tubuh yang bagus. Yang proporsional. Nah, ini penampakan Nabi Musa. Jadi, keliru kalau mengatakan Nabi Musa itu orang gede, jangkung, kayak Umar. Keliru yang mengatakan seperti itu. Darbun minar rijal, sebagaimana laki-laki pada umumnya. Seperti laki-laki dari kabilah Syanu'ah. Jadi, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Lalu, kata Rasulullah, wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihissalam. Aku juga melihat Isa putra Maryam. Aku melihat Isa putra Maryam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibn Mas'ud. Ternyata yang kulihat mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Urwah bin Mas'ud ini adalah sahabat Rasulullah dari suku Thaqif. Jadi Urwah bin Mas'ud ini salah seorang tokoh di kota Taif. Kota Taif itu dulu yang tinggal di sana adalah suku Thaqif. Ya, suku Thaqif. Nah, Urwah bin Mas'ud ini pada awalnya membenci Rasulullah. Dan masuk Islamnya juga telat. Baru masuk Islam setelah penaklukan kota Mekkah. Urwah bin Mas'ud ini punya keponakan namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah lebih dulu masuk Islam. Lebih dulu menjadi sahabat Rasulullah. Nah, setelah penaklukan kota Mekkah, barulah Urwah bin Mas'ud masuk ke dalam Islam. Setelah masuk ke dalam Islam, beliau datang ke kota Madinah. Datang menemui Rasulullah, kemudian mempelajari Al-Quran dari Rasulullah.
Kemudian setelah beliau memahami dasar-dasar Islam, menghafal beberapa ayat Quran, beliau hendak pulang ke kota Taif untuk mengajak kaumnya supaya masuk Islam juga. Pada awalnya Rasulullah mencegah beliau, jangan, karena resikonya besar. Urwah sendirian datang ke kota Taif. Datang ke kota Taif mengajak mereka masuk Islam. Bisa-bisa Urwah ini dihabisi oleh kaumnya. Tapi Urwah meyakinkan Rasulullah bahwa tidak mengapa, tidak ada apa-apa. Insya Allah mereka menaatiku. Insya Allah mereka mendengarkan apa yang kukatakan. Nah, maka setelah diyakinkan oleh Urwah, Rasulullah pun mengizinkan Urwah bin Mas'ud untuk pulang. Kembali ke Taif, mendakwahi kaumnya. Setelah sampai di kota Taif, lalu berusaha mengajak kaumnya, ternyata betul kaumnya itu menolak ajakan tersebut. Mereka menolak ajakan dari Urwah. Mereka menolak, meskipun Urwah di mata mereka adalah tokoh mereka, tapi ditolak. Mereka nggak mau masuk Islam. Lalu keesokan harinya ketika masuk waktu sholat subuh, Urwah tiba-tiba berdiri di atas rumahnya lalu mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan. Ternyata azan tersebut menarik perhatian kaumnya, mereka nggak terima, mereka nggak suka, mereka kemudian memanah Urwah. Jadi ditembakin Urwah langsung oleh kaumnya. Terbunuh di tempat, jatuh dan terbunuh di tempat. Radhiyallahu anhu. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, jadi kata Rasulullah, yang mirip dengan Nabi Isa adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Lalu kata Rasulullah, wa ra'aitu Ibrahim, dan aku juga melihat Ibrahim alaihissalam. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan sahibukum. Ternyata yang paling mirip, orang yang paling mirip kulihat dengan Ibrahim adalah sahabat kalian ini. Maksudnya siapa? Yakni nafsahu. Maksudnya Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah melihat Nabi Ibrahim itu mirip dengan beliau. Dan memang wajar karena Rasulullah adalah cucu Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim langsung. Ya, melalui anak yang bernama Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu penampakannya itu mirip dengan penampakan Rasulullah. Jadi apa yang kemarin-kemarin kita sebutkan sampai hari ini, nah itu juga kurang lebih penampakan Nabi Ibrahim. Paham ya maksudnya? Ini sebagai salah satu kritik juga untuk sebagian kaum muslimin. Mereka rame-rame protes ketika ada orang yang memvisualisasikan Rasulullah dalam bentuk gambar, dalam bentuk animasi. Ya, mereka ribut, mereka protes, ya, mereka demo, menuntut dan seterusnya. Ya, boikot ini, boikot dan seterusnya. Karena mereka nggak terima Nabi Muhammad divisualisasikan. Tapi ketika mereka melihat Nabi Ibrahim divisualisasikan, mereka biasa aja. Padahal kita dapat di keterangan di sini, yang paling mirip dengan Nabi Ibrahim ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Rasulullah berikutnya, wa ra'aitu Jibril alaihissalam. Lalu aku melihat Jibril alaihissalam. Dan aku melihat Jibril alaihissalam. Maksudnya malaikat Jibril. Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Ternyata manusia yang paling mirip dengan Jibril adalah Dihya. Dihya ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah. Namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, ini sedikit keterangan. Maksud ucapan Rasulullah yang paling mirip dengan Jibril, maksudnya apa? Jibril itu, malaikat Jibril, dalam banyak kesempatan ketika datang menjumpai Rasulullah, lalu atas izin Allah menjelma menjadi sosok manusia, malaikat Jibril menyerupai sahabat Dihya. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Nah, para ulama menyebutkan kenapa yang diserupakan oleh Jibril, yang dipinjam rupanya oleh Jibril adalah sahabat Dihya, karena memang sahabat Dihya ini adalah sahabat Rasulullah yang tampan. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal ketampanannya. Ingat, para sahabat Rasulullah itu banyak yang tampan. Tapi Dihya ini paling tampan, bukan paling tampan. Salah satu yang paling tampan, yang paling ganteng.
yang paling ganteng di antara para sahabat Rasulullah. Nah, saking tampannya beliau, malaikat Jibril meminjam rupanya untuk menjadi seorang manusia. Ketika jadi manusia meminjam rupa Dihya. Bukan sahabat A, sahabat B, sahabat C, bukan. Tapi sahabat Dihya. Dan ini menunjukkan tentang ketampanan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Kemudian dari fakta itu, bahwa sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini dikenal ketampanannya, Rasulullah pun memilih beliau sebagai kurir pembawa surat Rasulullah untuk Kaisar Romawi. Jadi nggak main-main, ya, yang diutus kurir bawa surat Rasulullah ke Kaisar, sahabat ini, sahabat Dihya yang terkenal ketampanannya. Dan memang Rasulullah itu diantara kebiasaan beliau kalau mengutus kurir, mengutus utusan kepada pembesar satu kaum, yang beliau tunjuk, yang beliau pilih adalah sahabat-sahabat yang memiliki ketampanan, kewibawaan. Ya. Untuk menunjukkan kehormatan kaum muslimin, untuk menunjukkan siapa kaum muslimin. Ya. Supaya dipandang, supaya supaya terlihat bagaimana wibawanya dan seterusnya. Nah, yang diutus, dipilih untuk ke Kaisar Romawi adalah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Kemudian, di antara faidah yang bisa kita sebutkan tentang sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, beliau ini saking terkenal ketampanannya, kalau beliau lewat di satu jalan di kota Madinah, itu anak-anak perempuan yang menjelang haid, jadi ya paham ya, anak-anak perempuan belum haid nih, sebentar lagi haid. Berarti kan hitungannya belum wanita balik ya, belum wanita dewasa, belum dewasa. Jadi anak-anak perempuan yang menjelang haid itu kalau Dihya lewat, mereka pada berisik, pada heboh, langsung pada lihat. Disebutin di sini oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Disebutkan ya. Seperti itu mereka itu. Jadi saking tampannya Dihya. Dan dalam beberapa kali kesempatan malaikat Jibril menyerupai Dihya dan dilihat oleh para sahabat. Mereka mengira itu Dihya. Ternyata kata Rasul bukan, itu Jibril. Itu malaikat Jibril. Nah, sebagian ulama mengatakan kenapa Dihya bin Khalifah Al-Kalbi rupa beliau yang dipinjam oleh malaikat ketika menjelma menjadi seorang manusia. Dan pada waktu itu belum masuk Islam sahabat Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Karena ketika Jarir bin Abdillah Al-Bajali, seorang sahabat Rasulullah dari negeri Yaman, masuk Islam, maka pada waktu itu ketampanan Jarir itu mengalahkan Dihya. Tapi memang sahabat Jarir, ingat, Jarir bin Abdillah Al-Bajali baru masuk Islam tahun ke-10. Jadi telat. Ya, telat. Bahkan bisa jadi kalau misalnya Jarir bin Abdillah sudah masuk Islam di awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah, bisa jadi malaikat Jibril menyerupai Jarir, bukan menyerupai Dihya. Karena Jarir bin Abdillah terkenal sebagai sosok laki-laki yang pada wajahnya itu ada raut para raja. Ada wibawa para raja. Maka ketika Jarir datang ke Masjid Nabawi pertama kali, itu para sahabat satu masjid, satu jamaah masjid itu pada nengok semuanya. Pada melihat siapa Jarir. Pada melihat wajah Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Yusuf hadhil ummah Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Yusufnya umat ini adalah Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Jadi beliau ini pemimpin kaum, tokoh kaumnya, baru datang ke Madinah untuk bertemu dengan Rasulullah dan masuk Islam tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Tapi memang seperti itu. Setelah itu Jarir bin Abdillah menetap di Madinah, kemudian membersamai Rasulullah dalam waktu yang singkat. Setelah Rasul meninggal dunia, Jarir beliau mencari ilmu agama, menggali ilmu agama dari sahabat-sahabat yang masih ada. Di antara sosok yang beliau datangi, beliau ambil ilmunya, beliau lazimi adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Padahal Anas bin Malik masih sangat muda, sangat-sangat muda.
Tapi beliau betul-betul menghormati Anas bin Malik karena Anas bin Malik adalah pelayan Rasulullah. Aku lebih pantas melayani dirimu karena engkau yang pernah melayani Rasulullah. Bayangkan tokoh satu kaum, ya, orang yang berwibawa, dihormati. Ketika di hadapan Anas bin Malik, beliau menjadi pelayan untuk Anas bin Malik karena tahu Anas adalah pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cerita tentang Dihya bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi sendiri, beliau masuk Islam sebelum perang Badar, tetapi beliau nggak ikut perang Badar. Beliau kemudian ikut perang bersama Rasulullah dan setelah Rasulullah meninggal dunia, beliau sempat ikut perang Yarmuk. Beliau menghabiskan waktu dengan menaklukkan kota-kota non-Muslim sampai kemudian beliau meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. Nah, ini dari hadis ini kita dapati keterangan tentang Rasulullah itu mirip dengan Nabi Ibrahim atau Nabi Ibrahim itu mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis terakhir yang bisa kita baca pada malam hari ini, sebenarnya masih ada 2 hadis lagi, tapi hadis yang paling terakhir, hadis nomor 15, itu hadisnya dhaif, didoifkan oleh Al-Albani rahimahullah, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sementara hadis yang ke-14 ini adalah hadis sahih. Ada dalam kitab Sahih Muslim. Qala rahimahullah, berkata Imam At-Tirmidzi, ya, An Abi Tufail radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Tufail radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Tufail ini adalah sahabat Rasulullah yang paling terakhir meninggal dunia. Dan ini penting untuk diingat ya, meskipun mungkin jadi sahabat ini Abu Tufail radhiyallahu anhu, beliau ini adalah sahabat Rasulullah yang paling terakhir meninggal dunia. Beliau meninggal dunia di tahun 110 Hijriah. Kita selalu mengatakan ini tentang Abu Tufail, tahun berapa meninggal dunia, karena memang terkait dengan generasi tabi'ut tabi'in. Ya, kan para sahabat adalah setiap orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah lalu beriman dan meninggal dunia dalam keadaan masih beriman seperti itu. Itu para sahabat. Pernah berjumpa Rasulullah dan beriman dan wafat dalam keadaan beriman, itu sahabat. Lalu tabi'in adalah setiap orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah, beriman, beragama sebagaimana para sahabat dan meninggal dunia dalam keadaan seperti itu. Itu tabi'in. Nah, sekarang sahabat yang paling terakhir meninggal dunia siapa? Abu Tufail. Berarti setelah Abu Tufail meninggal dunia nggak ada lagi yang namanya tabi'in. Setelah Abu Tufail meninggal dunia nggak ada lagi yang namanya sahabat. Karena nggak ada sahabat berarti tabi'in berhenti hitungannya. Paham ya? Berhenti, pertambahannya berhenti gitu. Sehingga setelah itu yang ada hanya tabi'ut tabi'in. Nah, jadi sahabat Abu Tufail radhiyallahu anhu. Abu Tufail ini pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika haji wada. Ya, ketika haji wada. Beliau meninggal dunia di kota Mekah. Dan di akhir hidup beliau memilih untuk berkubu dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Mungkin pernah disebutkan oleh para ustadz lain di sini, cuma kita sekedar mengingatkan pangkal perselisihan antara Ali dan Muawiyah adalah masalah kisos. Jadi pihak Muawiyah, pihak Bani Umayyah, Muawiyah dan orang-orang Bani Umayyah menuntut Ali untuk mengkisos dulu pembunuh Utsman. Kalau sudah dikisos, mereka yang ada di Syam, mereka yang ada di pihak Muawiyah akan membayat Ali. Jadi cuma perkara itu. Bukan menolak kepemimpinan Ali. Bukan menolak keutamaan Ali. Bukan menolak kredibilitas Ali. Bukan. Tapi nuntut dikisos dulu. Engkau kisos dulu, kami akan bayat dirimu. Dan memang Muawiyah, beliau mengakui keutamaan Ali jauh di atas beliau. Muawiyah itu baru lahir 2 tahun sebelum Rasulullah jadi nabi. Berarti beda umurnya dengan Ali 8 tahun. Lebih tua Ali 8 tahun daripada Muawiyah. Bayangin ya, 8 tahun bedanya. Itu kayak
anak kelas 3 SMA dengan kelas 5 SD. Apa? Kayak gitulah kalau kita. Kayak gitu. Beda umurnya segitu. Dan Muawiyah betul-betul mengakui siapa Ali, menghormati Ali dan seterusnya. Cuma masalah itu aja. Kisos dulu pembunuh-pembunuh Utsman, kami baru akan membaiat dirimu. Baru kami akan baiat dirimu. Nah, Ali bin Abi Thalib yang berada di pusaran fitnah di kota Madinah, di tengah-tengah masa yang gak tahu mereka ini siapa yang membunuh Utsman, Ali bin Abi Thalib melihat, memandang bahwa gak mungkin mengkisos para pembunuh tersebut. Gak mungkin melakukannya waktu itu, gak mungkin. Ya, mengadakan pengusutan, penyelidikan itu tetap nggak bisa, nggak mungkin dilakukan waktu itu. Dan menurut Ali yang paling penting saat itu adalah semua kaum muslimin baiat dulu dalam satu kepemimpinan, nanti setelah itu kita cari bersama-sama. Dan memang ternyata pendapat Ali ini benar. Pendapat Ali ini benar. Kenapa? Karena ternyata para pembunuh Utsman baru bisa ditemukan dan dikisos itu pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kapan itu? Sekitar 35 tahun lebih dari kejadian. 35 tahun, itu kan waktu yang panjang. 35 tahun, lama itu. Berapa ganti pemerintahan waktu itu. Baru bisa dikisos. Dan betul pandangan Ali, nggak mungkin kita kisos. Gak mungkin dikisos, kita cari orang, kita kisos, gak mungkin. Sekarang kita bersatu dulu dalam satu kepemimpinan, kita perbaiki keadaan yang ada, dan seterusnya kita jalani pemerintahan ini dengan seperti sebelum-sebelumnya, baru kita bersama-sama cari siapa yang telah membunuh Utsman. Di waktu Ali menjadi khalifah, pada waktu itu memang sulit menemukan orang-orangnya. Nah, tapi kalau misalnya kita zaman sekarang, kita bisa tahu siapa saja yang telah membunuh Utsman. Bisa dilihat nanti di terjemahan buku Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Sekarang udah ada terjemahannya ya, Masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin, diterbitkan oleh penerbit Darul Haq. Di situ disebutkan lengkap namanya siapa. Nomor orangnya itu ada 5. Satu si ini. Si ini itu melakukan ini dan ini. Yang kedua si ini itu melakukan ini dan ini. Terus sampai orang kelima. Detail disebutkan di situ. Yang satu nyekek, ya. Kalau yang ini mukul pakai benda tumpul, yang ini menusuk pakai pisau, yang satu ini pakai pedang, disebutkan detail di buku itu. Terjemahan Al-Bidayah wa Nihayah. Judulnya Al-Bidayah wa Nihayah Masa Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Terbitan Darul Haq, bisa dicek nanti di situ. Nah, poinnya adalah 35 tahun baru bisa terungkap. Nah, kembali ke sini, jadi kita ingin sebutkan tentang apa masalah ini. Karena memang sebagian kaum muslimin itu, mereka itu karena nggak tahu, mereka mudah dipengaruhi oleh sebagian orang yang nggak suka kepada Muawiyah dan suka menyebarnya fitnah. Mereka menuduh Muawiyah itu emang kurang ajar. Muawiyah itu emang orangnya kurang ajar, lancang begini dan seabrek hinaan untuk Muawiyah. Padahal para ulama yang mengatakan ya tabir kehormatan para sahabat itu Muawiyah. Ketika seseorang dengan mudahnya ya mencaci maki Muawiyah, dia telah menyingkap tabir kehormatan para sahabat. Bisa dibaca di kitab-kitab akidah yang seperti ini. Jadi sahabat Abu Tufail di akhir hidupnya beliau memilih berpihak kepada Ali dalam konflik antara Ali dan Muawiyah. Dan memang pada waktu itu para sahabat terbagi menjadi 3. Ada yang berpihak kepada Ali. Yang berpihak kepada Ali itu contohnya Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Abbas. Kemudian ada juga yang berpihak kepada Muawiyah. Contohnya siapa? Amr bin Al-As. Ya, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berpihak kepada Muawiyah. Lalu kelompok ketiga yang netral, tidak mihak ini, tidak mihak itu, bahkan cenderung untuk menarik diri menjauh dari masyarakat. Nah, pihak ketiga ini seperti siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, penakluk Persia. Kemudian Usama bin Zaid, ya, jagoan perang kesayangan Rasulullah. Kemudian juga ada sahabat Hudzaifah bin Yaman. Ya. Nah, mereka ini sahabat-sahabat yang memilih untuk menjauh dari fitnah. Radhiyallahu anhum ajmain.
Jadi Abu Tufail sahabat Rasul yang paling terakhir meninggal dunia. Beliau meninggal dunia pada tahun 110 Hijriah. Memang ada sebagian ulama mengatakan meninggal dunia itu tahun 100 Hijriah. Tapi apapun itu yang jelas beliau yang terakhir. Beliau yang terakhir. Ketika beliau meninggal dunia berarti selesai generasi sahabat. Lalu selesai juga pertambahan generasi tabi'in. Yang ada hanya tabi'in. Nah, kata Abu Tufail, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Di Haji Wada. Wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi, dan tidak ada di muka bumi ini yang tersisa dari orang-orang yang pernah melihat Rasulullah kecuali aku. Kecuali beliau. Nah, lalu salah seorang tabi'in bertanya kepada Abu Tufail, "Sibhuli." Ya. Coba sebutkan ciri-cirinya untukku. Ya. Gambarkan ciri-ciri beliau untukku. Qala, kata Abu Tufail, kana abyado malihan muqassada. Rasulullah itu berkulit putih. Malihan. Nah, lihat malihan. Malihan itu rupawan, menarik, enak dipandang. Ya. Ini faedah Ustaz Munzir ya. Tapi nggak ada hubungannya dengan ini, cuma kata malihan. Di sana di Yaman, kata Ustaz Munzir itu kalau misalnya ada tulab, ada tolib, main bola, habis itu nyetak gol, golnya cantik, itu orang bilang, wah malih. Jadi bisa dipakai juga untuk itu gitu. Ya, malih, jadi lamnya itu panjang, malihun. Ya. Bukan malih. Kalau malih apa? Asin. Beda itu ya. Malih, lamnya itu panjang, malihun. Nah, itu artinya apa? Manis, bagus, enak dipandang. Kalau manusia rupawan. Nah, Rasulullah tuh malih. Berarti dari sekarang tahu ya arti kata malih? Tahu ya kata malih? Malih, ada orang namanya malih. Nah, itu artinya. Muqassadan apa artinya? Proporsional. Jadi seluruh bagian tubuh beliau satu sama lain itu cocok, serasi, enak dipandang. Antara satu dengan lainnya itu pas. Nggak ada yang berlebih dan nggak ada yang kurang. Pas. Ukuran kepala beliau, leher beliau yang jenjang, kemudian bahu beliau yang lebar, dada beliau yang bidang, dengan apa? Dengan perut beliau yang rata. Kemudian panjang kaki beliau itu pas dengan panjang badan beliau, pas juga dengan panjang lengan beliau, dan seterusnya dan sebagainya. Muqassadan, kata Abu Tufail, serasi, proporsional, cocok satu sama lainnya. Nah, ini adalah hadis terakhir dalam bab ini tentang penampakan fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, menutup pembahasan tentang penampakan fisik Rasulullah. Pada bab-bab berikutnya sebenarnya masih ada bagian tentang penampakan fisik Rasulullah. Ya. Contohnya pada bab kedua itu terkait tanda kenabian yang ada di punggung kiri Rasulullah. Jadi masih tentang penampakan fisik juga, tapi lebih spesifik. Yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.